Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kenapa air tanah dilarang dipakai di Jakarta? Ini menjadi judul Metropedia kita kali ini. Larangan ini belakangan ramai menjadi perbincangan karena rata-rata cara paling mudah mendapatkan air bersih ya ngebor tanah, pasang pompa, keluar deh air bersih ya. Namun faktanya melihat dari studi ilmiah juga saat ini 20% wilayah di Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut. Veris Maplecroft merilis daftar 100 kota di dunia yang menghadapi resiko lingkungan terbesar. Jakarta ini menjadi kota paling rentan di dunia terhadap resiko lingkungan dan diprediksi akan tenggelam pada 2050. Seperti di suasana sini. Tapi ini hanya ilustrasi ya pemirsa, Ibu, di studio nggak banjir. Nah, kondisi ini terjadi akibat penurunan permukaan tanah serta pengaruh pemanasan global yang membuat tinggi air laut ini meningkat. Penyebab penurunan tanah ini sebenarnya ada dua. Ada karena alamiah, kompaksi, dan juga tektonik subduksi lempeng bumi, serta yang disebabkan oleh peran manusia. Penelitian tim geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB menyebutkan bahwa faktor penurunan tanah di Jakarta sebagian besar akibat faktor androgeni atau juga peran kita, manusia. Saya akan ajak Anda untuk melihat ilustrasinya. Di sebelah kanan saya ini adalah ilustrasi penurunan tanah. Ini karena perilaku kita sendiri, eksploitasi air tanah, kemudian juga ada infrastruktur, bebannya ada gedung, ada apartemen, ada mal, dan lain-lain. Kemudian juga bisa karena pengeringan lahan gambut, kemudian juga eksploitasi migas, tambang bawah tanah permukaan, dan karena kita fokusnya di sini adalah di Jakarta, maka kita akan coba ilustrasikan dampaknya karena pembangunan dan juga gedung-gedung di sini. Nah, ini air tanah misalnya kalau kita masukkan, masing-masing punya pipa, ini langsung mengebor sendiri, mau itu tempat ibadah atau rumah ya, ini menyebabkan perubahan struktur di bawah. Jadi meski sebenarnya air tanah secara alami bisa terisi kembali, namun kalau diambil secara banyak dan juga lebih banyak daripada yang masuk, ya turun juga ya, ini akhir tanahnya. Dan juga ini air tanah diambil ditambah dengan beban konstruksi, inilah yang dikhawatirkan oleh pemerintah untuk kondisi saat ini. Oke, kondisinya adalah kenapa sekarang? Karena jumlah daerah atau juga sejumlah kajian ini menyebutkan adanya penurunan permukaan tanah di Jakarta terjadi setiap tahunnya 6 sampai 20 cm per tahun. Ini datanya ya pemirsa. Tahun 97 misalnya sampai 2011 ini turun sebanyak 20 cm. 2011 sampai 2018 turunnya 12 cm. Melihat kondisi ini, oleh karenanya Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat mengimbau warga Jakarta untuk menghentikan penggunaan air tanah. Ini contohnya pemirsa ya. Saya balikkan dulu tanahnya karena ini ilustrasi, jadi jangan khawatir. Nah, berbicara dengan penurunan tanah ini juga, wilayah Jakarta Utara ini tercatat mengalami penurunan muka tanah paling cepat. Wilayah Muara Baru ini diperkirakan akan tergerus mencapai kedalaman 4,6 mdpl. Artinya diprediksi Muara Baru dalam 30 tahun ini akan tenggelam. Saya contohkan di depan saya ini adalah wilayah Jakarta, khususnya di Jakarta Utara. Namun pemirsa, ini akan menimbulkan pertanyaan karena ujung-ujungnya akan membingungkan juga bagi warga Jakarta. Kalau air tanah dilarang, terus pasokan air tanah dari mana nih bisa dipakai ya? Oleh karena itu, menjawab hal ini pemerintah pusat meminta Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan sumber air bersih bagi warga ibu kota agar air tanah tidak terus-terusan dieksploitasi. Dari Kementerian PUPR sendiri saat ini tengah mengupayakan pembangunan 2 proyek sistem penyediaan air minum regional Jatiluhur 1 dan juga Karian Serpong. Proyek ini direncanakan beroperasi pada 2024 sehingga diharapkan penggunaan air tanah oleh warga DKI dan sekitarnya ini bisa dihentikan. Sekali lagi, kalau misalnya kita bisa fokus ya kameranya ke sini, ini terlihat ini adalah angka-angka, meskipun sebenarnya kalau misal dari angka, ini hanya sekitar 0, berapa begitu ya, tapi ini dampaknya lama-kelamaan ini akan besar sekali. Begitu pemirsa, ada daerah Anda, ada Pluit, Ancol, Cilincing, semuanya kena ya. Baik, kita lanjutkan.
Pemakaian air tanah di Jakarta tahun 2018 saja ini mencapai sekitar lebih dari 8 juta meter kubik. Berdasarkan data PAM Jaya DKI Jakarta, kelompok non-niaga ini menjadi pelanggan terbesar dengan jumlah lebih dari 700.000 pelanggan atau sekitar 85% total pelanggan air bersih di DKI Jakarta. Kelompok ini adalah rumah tangga, sudah pasti. Nah, ini datanya resmi karena menggunakan air tanah dari PAM. Kita tidak tahu berapa banyak yang masih pakai air tanah dengan cara mengebor sendiri. Dan untuk mengurangi penggunaan air tanah secara perlahan ini, Pemda mengeluarkan peraturan yang mengatur soal pemanfaatan air bawah tanah. Termasuk diantaranya adalah sanksinya, kemudian juga ini disebutkan dalam Perda nomor 10 tahun 98. Pertanyaan saya, ampuh nggak? Kayaknya sih enggak ya, karena masih banyak pihak-pihak yang nyata-nyata ini dilarang menggunakan air tanah, namun tetap saja mengeksploitasi air tanah secara berlebihan yang dilakukan secara diam-diam. Dan ada pernyataan juga nih dari Wakil Gubernur DKI Jakarta bahwa dia tidak segan-segan memberikan sanksi pidana hingga denda 50 juta rupiah bagi apartemen, pusat perbelanjaan, hotel sampai perkantoran yang masih bandel juga dan nakal melakukan komersialisasi air tanah. Begitu. Jadi memang ini PR untuk kita semua pemirsa, semua juga percuma aja kalau misalnya warga juga tidak turut serta membantu, dan mudah-mudahan pemaparan ini bisa membuka mata kita bahwa ada masalah besar yang menanti kita. Baik, sekian Metropedia kali ini, nanti akan dilanjutkan oleh Eva Wondo.